Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ngasuh atau yang mewakili, seterusnya yang kami hormati Pak RW, RT, beserta jajaran, dan seterusnya yang kami hormati pengurus Masjid Al-Muttaqin beserta jajaran, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat. Seterusnya hadir juga bersama kita pada malam yang berbahagia ini dari komunitas remaja Masjid Desa Ngasuh Ramadena, alhamdulillah. Seterusnya yang kami sayangi anak-anak kita semua, mudah-mudahan anak-anak kita yang datang ke masjid hari ini itulah yang akan meramaikan masjid 10-20 tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Besar tak sebut gelar, kecil tak sebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Ibu belakang sehat? Kita syukuri nikmat sehat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat yang paling terbesar, tak ada tandingannya nikmat yang kita terima malam ini adalah nikmat sehat. Sehat pula yang paling penting, Pak. Banyak pun duit, tapi kalau tak sehat, enak tak duit banyak tuh? Tak ada guna duit banyak tuh, Pak. Banyak duit, sawit sejauh mata memandang, apalagi karetnya sampai tak kepotong-potong. Duitnya banyak, anaknya pun banyak, rumah megah, mobil mewah. Duitnya banyak luar biasa, tapi tak bisa makan gulai kambing. Kenapa? Asal dimakannya kepala gulai kambing itu kunang-kunang mati total. Kenapa? Karena tak sehat. Jadi walaupun kita sehat, tak sehat, banyak duit, kalau tak sehat duit banyak tadi takkan berguna. Makanya nikmat yang paling utama yang perlu kita syukuri malam ini itulah dia nikmat sehat. Cara mensyukuri nikmat Allah ada dua. Yang pertama bil fi'li, dengan perbuatan. Yang kedua bil lisan, dengan ucapan. Yang ucapan sudah kita lakukan, itu tadi mengucapkan alhamdulillah. Bil fi'linya mana? Inilah dia, kita datang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, dia akan berada di jalan yang benar. Jalan yang fisabilillah. Andaikan mati kita pulang dari pengajian nih, ditabrak tusuk misalnya Ustadz nih nanti di jalan, insya Allah mati dalam keadaan fisabilillah. Tapi harus niat dulu. Kalau niatnya datang dari rumah sampai ke masjidnya salah niatnya. Ada yang mungkin berniat ke masjid karena sudah tak lama ke masjid, tak tahu dia masjid sudah berubah. Dulu ini masih atap nih kata Pak Imam, sekarang sudah mau dipasang plafon. Ada lama tak datang ke masjid, datang. Ada yang berniat mungkin datang ke masjid,
mau memamerkan baju barunya. Ada yang datang ke masjid mau memamerkan jilbab mahalnya. Ini mahal nih Pak Ustaz. Berapa tuh? 12 juta. Beli jilbab 12 juta. Alhamdulillah. Ada yang datang ke masjid dengan niat yang salah, maka perbaiki niat kita yang pertama. Niat yang betul adalah itu menuntut ilmu. Datang dalam majelis ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar kita menjadi hamba, menjadi umat pengikut Nabi Muhammad SAW. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah oleh Allah, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang kufur dan ingkar terhadap nikmat Allah, maka tunggulah azabnya akan datang. Banyak duit, badan sehat, waktu luang, tapi sudah berteriak-teriak Bapak Ketua Pengurus Masjid, Bapak Ibu kita malam ini Maulid Nabi, tapi tak juga datang. Tunggulah azab Allah. Ada yang ingin datang, sudah terdengar pekikan teriakan Pak Ketua Pengurus Masjid, meleleh air mata ibu tadi itu nak datang ke masjid, tapi apa boleh buat, badan sakit. Tak ada bisa datang ke masjid. Kenapa? Karena tak diberikan Allah nikmat sehat. Ada yang ingin datang ke masjid, badan sehat walafiat, rupanya ada pula urusan yang tak bisa ditinggalkan. Akhirnya juga tak datang. Tandanya Allah tidak memberikan nikmat kesempatan. Maka Bapak Ibu yang sudah duduk di rumah Allah malam ini, berarti sudah komplitlah 3 nikmat. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat iman, merasa terpanggil, dan yang ketiga nikmat kesempatan. Jadi kalau sudah berkumpul, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang syakirin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jelas tak suara saya, Bu? Alhamdulillah. Telinga saya menjadi kurang jelas. Berselawat kita kepada akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah akhir dari sekalian nabi, wa imamur rasul, imam dari seluruh rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah cahaya yang akan menjadi penerang bagi umat manusia. Siapakah orangnya? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita ucapkan shalawat dengan lepas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang bersolawat sekali saja kepada Rasulullah, maka akan Rasul balas sebanyak 10 kali. Siapa yang sholawat 1 kali saja, dibalas oleh Rasulullah 10 kali. Siapa yang bersolawat 10 kali dalam siang dan malam, maka akan dilapangkan oleh Allah rezekinya. Allah panjangkan umurnya, Allah memudahkan segala urusannya. Ini bagi orang yang sering bersolawat. Solawat inilah amalan yang paling mudah. Tak makan waktu, tak mengeluarkan uang, cuma mau saja. Asal mau baca, pahalanya luar biasa. Orang yang akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari akhirat. Yauman la zillu illa zillu. Suatu hari akan datang suatu naungan. Illa zillu. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Nabi Muhammad. Siapakah yang diberi naungan? Tak
lain dan tak bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang seperti apa? Ciri dan tanda umat Nabi Muhammad adalah orang yang sering bersolat. Oma-oma, ibu-ibu yang di belakang sambil beli sayur sama tukang beredong, daripada menceritakan orang lain lebih baik sholat. Penyakitnya sekarang seperti itu, Pak. Beli kangkung satu ikat, cerita hanya 1 jam. Betul? Betul apa tidak? Beli kangkung satu ikat, cerita hanya 1 jam. Yang diceritakan semua diceritakan. Anak Pak RT diceritakan, anak Pak RW diceritakan, anak Pak Ustadz pun diceritakan. Akhirnya apa? Hibah. Datanglah dosa. Coba baca selawat sambil mengacau gulai. Mengacau ini bahasa kita mengadu, Pak. Kalau mengacau di lain artinya kan mengadu gulai. Kalau bakso Minangnya di kampung kami mengadu gulai. Itu bakso Minang. Kalau bakso Medan mengacau gulai itu tukang parang namanya. Jadi mengadu gulai, memasak santan, mencuci pakaian, apalagi mencuci piring. Daripada waktu kosong memikirkan hal yang tidak-tidak, lebih baik diisi dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil mengaduk santan tadi. Baik apa tak baik? Baik, karena kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad karena kita sudah sering-sering menyebut namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini sesuai dengan mata acara kita bahwa kita pada malam ini melaksanakan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1443 Hijriah. Artinya apa? Artinya 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, Nabi itu sudah lama meninggalkan kita. 14 abad yang silam Nabi itu sudah wafat. Maka ketika dia wafat, yang tak sadarkan diri Umar. Apa kata Umar? Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, akan kupancung kepalanya. Begitu bahasa Umar waktu itu. Karena tak terima dia orang yang dia cintai meninggal. Lalu disadarkanlah oleh yang tua, itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Disadarkannya, hai Umar, sesungguhnya Muhammad itu hanyalah seorang manusia sama seperti kita. Ada masanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu 14 abad yang lalu Nabi sudah wafat, tapi 14 abad yang lalu Nabi sudah membicarakan kita yang hari ini sudah hadap datang di sini. Kita dulu sudah diceritakan Nabi, Pak, bersama para sahabat dulu di depan Masjid Nabawi. Apa kata para nabi? Apa kata Nabi Muhammad kepada para sahabat? Nanti di akhirat akan aku disediakan Allah satu telaga di tengah padang pasir. Kita sudah dikumpulkan Allah, dibangkitkan kembali dari kubur masing-masing. Kita akan berkumpul di suatu tanah lapang. Apa namanya? Itulah dia padang mahsyar. Panjangnya dalam riwayat dikatakan sepanjang 40.000 tahun perjalanan. Lebarnya 20.000 tahun perjalanan. Nah, dikumpulkanlah kita di situ. Mulai dari umat Nabi Adam sampai daripada akhir umat manusia nanti pada hari kiamat, dikumpulkan semua. Dan pada saat itu kondisinya sungguh mengkhawatirkan. Matahari sudah berada sejengkal di atas kepala. Coba bayangkan panasnya. Maka apa kata Nabi Muhammad? Pada mahsyar itu nanti akan Allah sediakan suatu telaga. Satu telaga untuk Nabi Muhammad dengan para sahabat, dengan umatnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah,
telaga ini aku peruntukkan untuk ikhwani. Lalu tercengang para sahabat, kami itu ya Rasulullah. La, tidak, kata Nabi, antum ashabi, engkau adalah sahabatku, dan yang minum di sini bukan sahabatku. Yang minum di dalam telaga ini adalah ikhwani. Siapa mereka? Saudaraku, kata Nabi Muhammad. Siapa saudaramu, hai Muhammad? Kami tidak tahu saudaramu. Setahu kami, kamu berada di dalam kandungan ibumu 3 bulan, ayahmu sudah wafat. Lahir engkau ke dunia umur beberapa bulan, ibumu wafat. Kamu tidak punya saudara, hai Muhammad. Siapa saudaramu yang akan minum di telaga ini nanti? Barulah Nabi Muhammad mengatakan, orang yang hidup di akhir zaman, yang tak pernah melihat mukaku, yang tidak pernah melihat kata-kataku, yang tidak pernah berjumpa langsung dengan aku, tetapi mereka cinta kepada aku, itulah yang akan minum di telaga ini. Mudah-mudahan kita adalah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tak pernah berjumpa dengan dia, kita tak pernah tahu raut wajahnya, kita tak pernah tahu bagaimana suaranya, kita tidak pernah tahu bagaimana postur badannya, tapi kita masih cinta dan percaya bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5 kali siang malam itu kita ucapkan di dalam ayat akhir dalam sholat kita. Tandanya apa? Tandanya kita percaya. Kita tidak pernah berjumpa. Kalau sahabat kuat imannya, Abu Bakar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, mereka kuat imannya memegang agama Allah. Wajar, karena mereka langsung berjumpa dengan Rasulullah. Berbeda dengan kita di akhir zaman, kuat cinta kita kepadanya, cinta dan percaya kita kepada Nabi Muhammad, kita pegang teguh risalahnya, maka itulah yang dinamakan cinta yang sebenarnya. Maka Allah siapkan suatu telaga di padang mahsyar nanti, dan yang akan minum di dalam telaga itu hanya ikhwani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada anak-anak kami tolong agak dijaga oleh orang tuanya. Suara ustadznya ada juga katanya Bu, sering-sering teriak, mati dia nanti. Bisa kita lanjutkan? Bisa kita lanjutkan? Maka yang pertama yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini, Ustaz tak panjang lebar karena sudah jam 9. Maka selain kita hanya ingin menjadi ikhwan, saudara Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat pertama kali di padang mahsyar, bahkan orang yang berada di samping Nabi Muhammad ketika dia hidup tak bisa minum di situ, hanya diuntukkan oleh ikhwani. Maka itu yang menjadi target kita yang pertama. Kita ingin menjadi ikhwan, kita ingin menjadi saudara Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Kemuliaan Nabi Muhammad banyak. Di antara kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad, tak boleh Nabi dan Rasul manapun masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya yang masuk ke dalam surga. Kalau diurut Pak, perurutan Rasulullah, tentu kita orang yang terakhir, karena Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir. Tapi Allah memberikan kemuliaan itu kepada Nabi Muhammad, walaupun dia yang terakhir, tapi dia yang paling diutamakan. Harap Nabi dan Rasul lain masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad beserta Muhammad itu masuk ke dalam surga. Inilah yang paling nikmat terbesar, karena kelebihan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin,
Aku diutus ke atas dunia rahmatan lil alamin, sebagai rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang bagi seluruh alam. Maka Nabi Muhammad itu datang sebagai nabi yang membawa risalah, membawa ajaran Allah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan. Mungkin sudah banyak kita dengar cerita bagaimana dulu Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Beliau lahir di Makkahul Mukarramah, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal sebelum Masehi, sebelum Hijriah, yang dinamakan tahun itu tahun gajah. Maka setelah dia dilahirkan, Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang anak muda yang rupawan, yang bersih, sehingga menengok bentuk Nabi Muhammad tuh orang semua sudah terdecak-decak kagum. Ganteng Nabi kita dua. Jadi kalau ada Ustaz mengatakan Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf, betul. Tapi ada yang lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Itulah dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saking cintanya masyarakat Makkah kepada Nabi Muhammad waktu itu, mereka sendiri yang memberikan gelar kepada Nabi. Maka diberilah gelar kepada Nabi Muhammad yang pertama, itulah dia Al-Amin. Maka gelar yang pertama itu Al-Amin. Al-Amin diambil dari 3 huruf, alif, mim, nun. Alif, mim, nun. Dari 3 huruf ini terciptalah kata amanah. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Maka dari akar yang sama, dari alif, mim, dan nun, maka timbullah kalimat iman. Iman artinya percaya. Maka Nabi Muhammad orang yang paling dipercaya pada waktu itu. Maka setelah dia dilantik sebagai orang yang terpercaya di Makkah pada waktu itu, maka orang sungguh takjub melihat Nabi Muhammad karena kejujurannya, karena keuletannya, karena kejujuran kata-katanya tak pernah bohong dan kasar menyinggung perasaan orang lain. Lemah lembut dia. Itulah yang dikenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia berada di umur yang muda tadi, semua orang jatuh cinta kepadanya, semua masyarakat Makkah suka kepadanya. Tapi sampai pada masanya Nabi Muhammad harus menyampaikan ajaran Allah, karena dialah yang terpilih oleh Allah sebagai Nabi penutup, sebagai Rasul yang terakhir kalinya. Maka dialah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wahyu yang sudah dia terima, maka Nabi Muhammad mau tidak mau, suka tidak suka, harus memperjuangkan agama Allah. Maka pada ketika itu Nabi Muhammad sudah mulai mengumpulkan orang-orang Makkah. Setelah umat Makkah mulai berkumpul, Nabi Muhammad naik ke atas bukit Sofa. Dan datang dia di atas bukit Sofa, maka dia mulai berkata kepada umat manusia pada waktu itu. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai penduduk Makkah, andaikan aku katakan kepada kalian, di bawah, di balik bukit Jabal Abi Qubais ada sekelompok musuh yang sudah mengepung negeri kita, yang ingin meluluh-lantakkan negeri kita. Apakah kalian percaya? Lalu dijawab oleh masyarakat Makkah pada waktu itu, Sadaqah ya Muhammad, kami percaya kepada Muhammad karena kami yang memberikan engkau gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Andaikan hari ini kukatakan kepada kalian bahwa di balik bukit yang besar itu ada musuh yang ingin meluluh-lantakkan negeri kita, yang ingin meratakan negeri kita, apakah kalian percaya? Semua masyarakat Makkah mengatakan, Sadaqah ya Muhammad, kami percaya kepada engkau wahai Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Lalu andai kukatakan kepada kalian bahwa aku sudah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menyampaikan kabar kepada kalian bahwa orang yang baik-baik akan masuk surga dan yang jahat-jahat akan masuk neraka. Apakah kalian percaya? Maka seluruh masyarakat Makkah terdiam. Tak percaya mereka. Dikiranya mereka Muhammad itu gila. Mana mungkin Muhammad yang ditunjuk sebagai nabi? Apa tak ada lagi manusia yang lebih sempurna dari Muhammad? Keluar sumpah serapah caci maki dari mulut orang Makkah. Dan yang paling pertama menantang ajaran Nabi Muhammad bukan orang lain, tidak lain dan tidak bukan saudara kandung dari ayah kandung. Itulah dia paman kandungnya sendiri. Tabbat alaika ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami hari ini. Tabbat alaika ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk ini saja engkau mengumpulkan kami di tengah terik panas matahari ini? Maka mulai saat itu, yang dulu suka mulai benci, yang dulu cinta mulai berjaga jarak karena sudah mulai tidak segan dengan masyarakat Makkah. Maka Makkah mulai dari waktu itu sudah ibaratkan bagaikan duri bagi Nabi Muhammad. Kampung halamannya sendiri, tanah kelahirannya sendiri, ibarat sudah menjadi duri baginya dalam menyebarkan agama Islam. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan agama ini dengan perperangan sebelum dia yang diserang lebih duluan. Nabi Muhammad tetap menyampaikan agama ini dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta kepada umat. Maka ketika Nabi Muhammad berjalan 80 km dari kota Makkah sampai di suatu daerah itu bernama Taif, Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama ke sana. Karena mulai di Makkah waktu itu dia sudah tak diterima oleh masyarakat Makkah, maka mulailah beliau merantau dengan yang dekat-dekat. Ibarat dulu kalau dari ujung batu Pak sudah tak terima dakwahnya di ujung batu, merambah dia ke Mesir. Seperti itulah kira-kira. Merambah dia ke Taif, berharap masyarakat Taif akan menerima dakwahnya, berharap masyarakat Taif akan menerimanya dengan baik. Tapi apa boleh dibuat? Harapan hanya tinggal harapan. Sampai Nabi Muhammad di kota Taif, ternyata berita itu sudah duluan sampai. Muhammad itu membawa ajaran yang salah, mengarang-ngarang saja. Akhirnya Nabi Muhammad bukan disambut dengan ahlan wa sahlan, tidak disambut sebagai keluarga, tidak disambut sebagai saudara, tetapi Nabi Muhammad disambut dengan lemparan batu dan orang onta. Berharap sampai ke kota Taif ingin diterima, disambut dengan lalu al-badru alaina. Ternyata tidak. Nabi Muhammad sampai di Taif malah diusir oleh masyarakat Taif. Dilempar Nabi Muhammad dengan batu, pelepah kurma dan tulang-tulang unta. Akhirnya sampailah tulang unta itu di betis Nabi Muhammad sehingga robek dan berdarah betis Nabi Muhammad mengalir sampai ke bumi. Maka ketika itu datang malaikat dua orang diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Malakul Jibal, malaikat yang menjaga bukit-bukit di seluruh dunia, memberikan tawaran. Yang pertama malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, andaikan darah di betismu itu menetes satu tetes saja sampai ke tanah, akan kubalikkan Nabi Taif ini ke bawah. Saking marahnya malaikat Jibril ketika orang melukai Nabi Muhammad. Hai Muhammad, andaikan darah di betismu itu sampai menetes sampai ke bumi, sampai ke tanah, aku bolak-balikkan Nabi Taif ini atas ke bawah. Coba bayangkan marahnya malaikat Jibril. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Diambil oleh Nabi Muhammad ujung kainnya, dilapnya lah luka darah tadi yang menetes. Supaya apa? Supaya tak sampai darah itu menetes ke tanah. Kalau sempat menetes ke tanah atau itu
juga kebalik. Yang di bawah itu dimainkan ke atas malaikat Jibril. Begitu marahnya Jibril karena tak sudi, tak terima kekasih Allah dilukai oleh manusia-manusia lain. Datang lagi malaikat Jibril, ditunjuklah malaikat Jibril, hai Muhammad, kau tunjuk mana bukit dan gunung yang paling besar di atas dunia ini. Akan kucampakkan ke atas negeri mereka, akan kutimpakan di atas rumah-rumah mereka. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hanya mengatakan, jangan. Saya tidak datang membawa agama ini dengan kekerasan. Saya hanya ingin berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah keluarkan dari rahim orang-orang Taif anak cucu yang akan menyembah Allah di akhir zaman. Alhamdulillah, doa Nabi Muhammad itu makbul. Sampai hari ini masyarakat Taif 100% Islam, bersyahadat la ilaha illallah. Dia tidak datang dengan peperangan. Padahal kalau Nabi mau, berapa kali Abu Bakar membisikkan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, berdoalah kepada Allah. Kau kan punya doa yang makbul. Karena setiap Nabi dan Rasul itu punya dakwah mustajabah, doa-doa yang makbul. Diasunglah, dihasung terus sama Abu Bakar. Karena Abu Bakar sendiri tak terima lagi batinnya melihat Nabi Muhammad disakiti. Disuruh Nabi Muhammad berdoalah Nabi Muhammad, minta ke Allah Ta'ala ratakan mata itu dengan azab Allah. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Doa itu akan aku simpan, kata Nabi Muhammad, akan menjadi sama'atun di ummati, menjadi syafaat bagi umatku pada akhirat nanti. Cinta dan sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Kita tak pernah kenal dengan dia, kita tak pernah berjumpa dengan dia. Kita hanya tahu namanya saja, kita tahu ceritanya saja. Tapi Nabi Muhammad sudah memikirkan kita 14 abad yang lalu. Begitulah cinta dan sayangnya Nabi kepada umatnya. Dan karena cinta itulah nanti akan kita dikumpulkan oleh Allah. Hari ini kita datang ke rumah Allah, duduk sama-sama mendengarkan pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. Kenapa kita buat Maulid? Karena kita cinta kepada Nabi kita. Maka dengan cinta itu nanti jualan kita akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Almarhum man ahad, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di dalam surga. Maka dengan cinta kita buat Maulid Nabi. Tandanya kita cinta kepada Nabi, supaya sejarah Nabi tak selesai sampai di generasi kita. Datang ke masjid, ditaja acara Maulid Nabi, diajak anak-anak kita untuk mengenalkan ajaran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua melalui momentum Maulid Nabi ini dijadikan oleh Allah hati kita yang selalu teguh memegang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tetapkan dalam hati kita rasa cinta itu. Allah semakin kuatkan rasa cinta itu. Bahkan cinta itulah yang akan membawa kita ke dalam surga nanti. Ingat, almarhum man ahab, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di dalam surga. Maka ajarkan anak kita, ajarkan cucu kita, ajarkan keponakan kita tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Tapi kami tak pandai bercerita tentang anak kami tadi. Belikan dia buku tentang sejarah Nabi Muhammad, supaya mereka tahu dengan nabinya, supaya mereka tahu dengan Nabi yang membawa agamanya. Siapa Nabi Muhammad itu? Supaya acara Maulid Nabi ini terus akan ada setiap tahun di masjid kita ini, karena ada generasi-generasi yang akan meneruskan. Karena di akhir-akhir zaman nih Pak, sudah banyak terjadi. Berapa banyak masjid yang tak lagi merayakan Maulid, sudah berapa banyak masjid tak lagi mau merayakan Isra Mi'raj. Alasannya banyak macam-macam. Yang pertama karena tak tahu lagi kemuliaan Maulid Nabi. Yang kedua karena ditakut-takuti oleh orang-orang tertentu. Dulu kalau tak salah waktu di kampung,
Tahun-tahun kami kecil dulu, ingat kami Pak, basuh-basuh maulid. Kalau di kampung kami maulid itu bukan maulid. Jadi ibu bulan maulid kecil kampung. Takonan waktu itu ingat kami, masih ingat di benak. Asal sampai maulid Nabi, maka kami akan dibimbing oleh orang tua kami ke surau Kelanggan. Untuk apa? Melaksanakan acara selawatan bersama. Sekampung itu berkumpul membawa kurus dari rumah masing-masing. Itu tradisi yang masih ada waktu sampai saya kecil. Tapi sampai hari ini tradisi itu sudah hilang. Kenapa hilang? Datang kaum-kaum yang punya surga kampung kami. Maulid itu bid'ah, asal bid'ah akan masuk neraka. Itulah yang masuk menyusul ke kampung itu. Akhirnya di kampung saya pribadi maulid sudah tak ada lagi. Makanya saya merantau di Batu ini, karena saya dengar maulid Batu masih ada maulid. Di kampung kami tak ada lagi. Karena masuk neraka orang sekampung itu kalau bukan maulid, itulah ceramah ustaz yang datang ke kampung. Maka jaga tauhid anak kita, ajarkan kepada mereka apa salahnya buat maulid. Dari mana dalilnya kita masuk neraka buat maulid? Orang kita cinta, karena cinta kita buat acara pengajian, kita buat acara silaturahim, kita menuntut ilmu bersama-sama dalam majelis ini. Kok divonis orang masuk neraka? Maka jangan sampai ajaran itu menyusup ke dalam dada anak kita masing-masing. Jangan sampai ajaran-ajaran yang mengharamkan segala acara-acara kita ini menguasai otak di kepala anak-anak kita. Tetap lanjutkan, berikan anak kita pendidikan tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau anak kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad melalui cerita yang kita sampaikan, dengan kenal dia akan cinta. Kalau Nabi Muhammad sudah dicintai di dalam hidupnya, maka nanti anak kita akan berkorban hartanya, korban pangkat jabatannya demi menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi iktibar bagi kita semua, bahwa jangan sampai momen Maulid Nabi ini berakhir di tahun ini saja. Tetap lanjutkan dari masa ke masa. Maka tak salah ibu bawa anak ibu ke masjid. Walaupun hari ini dia masih lari-lari, ribut, tak apa. Tapi 20-30 tahun nanti mereka itulah yang meramaikan masjid. Jangan lagi datang ke masjid, tak boleh mengajak anak ke masjid. Saya pernah mampir di masjid, memang dituliskan besar-besar di masjid itu, dilarang membawa anak ke masjid. Ini sudah salah, karena sudah tak mengajarkan kepada anak datang ke masjid. Mesti anak itu diajar ke masjid, supaya nanti dari kecil sudah terajar-ajar, maka sampai dia tua tidak akan lupa, dia akan datang ke masjid. Maka hari ini ajarkan anak kita itu tentang ajaran-ajaran agama kita, tentang cerita-cerita Nabi Muhammad. Sampaikan kepada mereka supaya cinta itu tumbuh di dalam hati mereka. Kalau sekarang ibu tanya anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, tanya nama Nabi Muhammad, tak tahu dia. Siapa itu Nabi Muhammad? Tak tahu. Itulah tugas orang tua, terus mengajarkan Nabi Muhammad itu siapa, dan dialah orang yang paling berjasa terhadap hidup kita di atas dunia ini. Terus laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, silaturahim yang kita lakukan hari ini, menjadi tulisan pahala di sisi Allah